Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you doing? I hope that you are always driven and motivated to learn TOEFL. We are going to continue our discussion still in the structure and written expression, and we continue to skill 4 until 5. Right. Yeah. Skill 4. Please be careful of present participle. Jadi hati-hati dengan yang namanya present participle. What is present participle? Present participle ini sama dengan verb ing, ya. Jadi kalau kalian menyebut verb ing itu sama dengan menyebut present participle. Right, you can see here the man is talking to his friend. Where is the subject? Subjeknya mana? The man. Okay, here is the subject. Is talking is the verb. Nah, ini adalah verbnya. Verbnya berupa apa? Berupa is talking, yaitu to be, kemudian diikuti verb ing. Please remember, ingat-ingat bahwasanya main verb atau kata kerja utama yang sudah pernah saya list ya in the previous meeting, itu ada salah satunya adalah be diikuti verb ing, ya. Nah, ini adalah main verb. Sehingga kalimat ini sudah lengkap, ada subject dan verb. Okay, and then the second, the man talking to his friend has a beard. Nah, ini yang akan membingungkan, ya. Kenapa membingungkan? Karena di sini ada present participle berupa verb ing, yaitu talking. Nah, ini kalian bisa lihat ada talking di sini. Nah, tapi di sini tidak ada is atau tidak ada to be. Nah, karena tidak ada is atau to be-nya dan dia verb ing sendirian, maka dia tidak boleh menjadi main verb atau kata kerja utama. Sehingga talking di sini ini bukan merupakan verb-nya atau bukan merupakan main verb. So, where is the verb? Verb-nya di mana? Verb-nya di belakang. You can see here ada has. Nah, ini adalah verb-nya. So, the man talking to his friend has a beard. The man adalah subjeknya, kemudian has adalah verb-nya. Lalu talking menjadi apa? Dia present participle yang posisinya adalah adjective. Kalau kita artikan, itu menjadi laki-laki yang sedang berbicara dengan temannya memiliki jenggot. Alright, next. The example. Kita lihat di sini ada contoh, the child bla 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 playing in the yard is my son. Where is the subject? Oke, subjeknya adalah the child. Ini subjeknya. Verbnya mana? Apakah playing? Kita lihat dulu. Di belakang ada apa? In the yard is my son. Berarti is inilah verbnya, ya. Is ini verbnya. Karena sudah ada verbnya, ya, maka jangan mencari main verb lagi. Jangan mencari kata kerja utama lagi. Karena tidak boleh ada dua kata kerja di dalam satu kalimat, kecuali ada kata penghubung. Nah, kebetulan di sini tidak ada kata penghubung. Kata penghubung contohnya apa? Misalnya and, because, although, ya, if. Nah, itu adalah kata penghubung. Kebetulan di sini tidak ada kata penghubung, di jawaban juga tidak ada kata penghubung. Maka yang paling aman adalah cari jawaban yang tidak membuat playing ini menjadi main verb. Nah, sebelumnya saya sudah mengelis bahwasanya kalau verb ing dia bisa menjadi main verb kalau dia didahului dengan to be, ya. To be-nya apa? Ya bisa is, am, are, atau was, were, atau mungkin ada juga has been, ada been-nya, ya, atau will be, ada be-nya. Nah, jadi jangan pilih yang seperti itu. Let's see, kita lihat. Nah, ada now, kemudian ada is. Oh, kalau ada is, berarti is ini dia bisa menjadikan playing ini sebagai verb lagi. Maka jangan pilih is. Oke, is eliminated, tidak bisa. Ya, and then he ini menjadi subjek, ya kan? Nah, padahal sudah ada subjeknya, the child. Maka he juga tidak bisa.
Nah, nanti ada double subject. And then was. Bagaimana dengan was? Oke, was juga begitu. Kalau misalnya kita meletakkan was sebelum playing, so was playing here will be the verb. Nanti akan menjadi verb, double verb. Tidak boleh. Maka yang paling aman adalah jawaban yang A, yaitu adverb of time. Karena tidak akan mempengaruhi struktur kalimat ini. Ya. Oke, jadi artinya adalah the child now playing in the yard is my son. Anak kecil yang sekarang sedang. Ya. Jadi ini artinya bisa yang gitu ya. The child now playing in the yard, yang ada sedang bermain di lapangan adalah atau di halaman adalah anak saya, anak laki-laki saya. Okay, and then next. Nah, strateginya seperti apa? Present participle is the ing form of the verb. Nah, jadi bentuk verb ing, the present participle can be part of the verb or an adjective. Nah, jadi kalian harus membedakan kalau misalnya present participle atau verb ing tersebut yaitu menjadi verb, maka dia harus didahului dengan ya to be. Ya, to be is MR, was were, atau be dan been. Kemudian yang kedua dia menjadi adjective kalau apa? Dia sendirian. Dia sendirian ya di tengah. Kemudian artinya bisa berupa yang ya, yang artinya aktif ya. It is part of the verb when it is accompanied by some form of the verb be. Nah, ini sudah ada ya keterangannya. Jadi kalau misalnya ada be-nya, maka dia jadi verb. It is an adjective. Kalau jadi adjective ya, when it is not accompanied by some form of the verb be. Jadi sendirian tanpa ada be. You can see here the boy is standing in the corner. Ini apa? Nah, ada is-nya. Karena ada is, maka dia menjadi verb atau main verb, kata kerja utama. The boy standing in the corner was naughty. Mana verbnya? Oke, the boy is subject, the verb is was. Sudah ada was-nya. Berarti standing di sini dan tidak ada be-nya, ya, keluarga be, maka standing di sini ini menjadi adjective. Hanya berarti anak laki-laki yang sedang berdiri di pojok itu nakal begitu ya. Okay, after this, please ya, as usual seperti biasanya kalian mengerjakan ya, exercise 4 number 1 until number 10. Di sini 1 dan 2 sudah dikerjakan. And then please underline the subject and verb ya, underline, garis bawahi subjeknya dan juga verbnya. Kemudian dilingkari adjektifnya atau present participle-nya, verb ing-nya dilingkari ya. Nah, ini verb ing-nya dilingkari ya. Ada offering, ada completing. Kemudian misalnya yang nomor 2 ya, those travelers are completing their trip on Delta should report to gate 3. Nah, Anda coba lihat. Those travelers ini adalah subjeknya. Ya. Verbnya mana? Are completing ini bisa menjadi verb kan? Karena ada be-nya, yaitu are. Kemudian should report juga verb. Loh, ada 2 verb. Boleh nggak? Ya nggak boleh, karena tidak ada kata penghubung atau konektornya. So that's why this is incorrect. Jadi ini incorrect, salah ya. Salah satunya harus menjadi adjective. Jadi are-nya harus dibuang. Those travelers completing their trip on Delta should report to gate 3 gitu. Ya. Please continue doing the exercise number 3 until number 10. Alright, skill 5. Nah, selanjutnya skill 5. Be careful of past participle. Tadi kita belajar tentang present participle, sekarang past participle. What is past participle? Past participle itu adalah nama lain dari verb 3. Ingat ya, past participle itu adalah nama lain dari verb 3. Kalau present participle, nama lain dari verb ing. You can see here the example. Contoh, the family. Ya, the family ini adalah subject. Has purchased adalah verb atau main verbnya.
Coba nanti kalian buka lagi ya video yang sebelumnya atau catatan yang sebelumnya, apa saja sih yang bisa menjadi main verb. Nah, kalau ada verb 3 di sini, ya, verb 3 di sini dan didahului oleh have, has, had, atau didahului oleh keluarganya be, is, am, are, was, were, be atau been, maka dia bisa menjadi main verb. Oke, the poem subject was written adalah main verb atau verbnya by Paul. Alright, so has purchased and was written are the verbs. Alright, and then the next, the television purchased yesterday was expensive. Mana subjeknya? Yaitu the television. Television ini subjeknya. Verbnya mana? Oh, di sini sudah ada was. Maka dia sudah lengkap. Kalau sudah lengkap, jangan ditambah dengan verb lagi atau main verb lagi. Karena tidak boleh ada dua verb di dalam satu kalimat kecuali ada konektor atau kata penghubung. Nah, kebetulan di sini purchase ini adalah verb 3, sendirian. Kalau sendirian itu nggak masalah. Karena apa? Kalau sendirian dia menjadi adjektif posisinya, bukan menjadi verb. Oke, kita coba artikan. The television purchased yesterday. Televisi yang dibeli. Yang dibeli. Bedakan antara present participle dengan past participle. Kalau present participle itu aktif, ya. Tapi kalau past participle itu pasif. The television atau televisi yang dibeli kemarin itu mahal. Next, the poem. Nah, the poem ini adalah subjeknya. Verbnya mana? Oh, di sini sudah ada verbnya, yaitu appeared. Ini verbnya. What about written? Written di sini okay. Written di sini ini adalah verb 3. Is it okay? Okay, nggak masalah. Kenapa? Karena dia tidak didahului dengan apa? Has, have, had, atau keluarganya be. Ya, jadi dia bukan main verb. Dia adalah adjektif yang artinya puisi yang ditulis oleh Paul muncul di majalah, begitu ya. Oke. The example here, ada contoh di sini. The package bla 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 mailed at the post office will arrive Monday. Subjeknya mana? The package is the subject. Ya, you can see this is the subject. Kemudian verbnya mana? Apakah mailed? Kita lihat dulu di belakang. Apakah ada verb lagi? Oh iya, ada. Ternyata will arrive ini adalah verbnya. Ya, ini adalah verbnya. So that's why yang di sini ini tidak boleh ditambah dengan keluarganya be atau have, has, dan had. Kita lihat jawaban. Di sini ada have. Oke, have itu tadi tidak boleh karena nanti ada double verb. Kalau double verb, maka tidak boleh karena tidak ada konektor atau kata penghubung. Be, were, sama. Di sini tidak boleh. Ya, nanti ada double verb. Yang C, them. Nah, packages them. I think it's not appropriate. Tidak tepat ya. Kalau them kan menjadi objek. Nah, di sini tidak butuh itu. Berarti jawabannya adalah yang D. Ya, this is the safest one. The package just mailed at the post office will arrive Monday. Paket yang dikirim baru saja ya di kantor pos akan tiba hari Senin. Right. What about the strategy? Strateginya bagaimana? Nah, past participle often ends in ed. Jadi kalau verb 3 atau past participle itu biasanya diakhiri dengan ed. But there are also many irregular past participles. Tapi juga banyak yang irregular, misalnya get, got. Berarti got verb 3 itu ya, got. Kemudian misalnya drink, drank, drunk. Nah, drank itu adalah irregular verb. For many verbs, including ed verbs, the simple past and the past participle are the same. Kalau dalam bentuk ed, ya, maka simple past dan juga past participle-nya itu sama, and can be easily confused.
Nah, ini kadang membingungkan, tapi kalian juga harus bisa membandingkan atau membedakan apakah ini simple past atau past participle. The ed form of the verb can be simple past or the past participle of a verb or an adjective. Nah, kalau misalnya ada ed berarti dia bisa menjadi simple past atau verb 2, verb 3, atau juga adjective. Nah, kita lihat di sini ada she painted this picture. She painted this picture. Ini verb berapa? Iya, ini verb 2, yaitu simple past. She has painted this picture. Ya, karena ada has, maka dia verb 3. Dia telah menggambar atau melukis ya, melukis gambar ini. The picture painted. Nah, ini sendirian. Verb 3 ada by juga. Picture painted yang digambar atau yang dilukis oleh Karen is now in a museum. Ini verbnya ya, is ya. Nah, subjeknya adalah the picture, verbnya is, painted di sini menjadi adjective. Alright, so now you can continue doing exercise 5. Silakan dikerjakan exercise 5. Seperti biasa, digarisbawahi subjeknya dan juga verbnya. Kemudian dilingkari past participle-nya ya. Past participle atau verb 3-nya. Nah, kita lihat nomor 1 contoh ya. The money was offered by the client was not accepted. Subjeknya mana? The money. Verbnya ada was offered, dia bisa menjadi main verb kan? Karena ada to be diikuti verb 3. Kemudian yang belakang ada juga was not accepted juga sama. Jadi ada dua verb, boleh nggak? Tidak boleh, karena di sini tidak ada kata penghubung. Nah, oleh karena itu salah satunya harus di verb 3 kan sendirian atau past participle kan menjadi adjective. Jadi salah satunya harus dibuang. The money offered. Nah, wasnya harus dibuang begini. The money offered by the client was not accepted. Oke, silahkan dikerjakan number 3 until number 10 dipilih atau ditulis incorrect atau correct. And then one more, satu lagi dikerjakan exercise ya untuk mereview skill 1 until skill 5. Ya, number 1 up to number 10. Okay, thank you very much and good luck to do the exercise. If you have any question, so you can ask me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.